أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Hanya Allah yang mengetahui maksudnya. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, sedang mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab Allah? Amatlah buruk apa yang mereka pikirkan itu. Mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu itu yang dijanjikan Allah akan datang. Dan Dia yang mengetahui, Maha mendengar, dan Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih atas sari tilawah dan sari tilawah yang begitu indah sekali Ibu Ani Johnston dan juga Ibu Indah Damaris. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua MIIT, Bapak Agung Prawasono. Kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang kami hormati host utama kita pada hari ini, Ibu Konsul Jenderal Republik Indonesia di Toronto,
Felix Huta Barat PhD beserta seluruh staf, salah satu perintis MIIT dan juga sebagai Indonesia di New York, Arifi Saiman MA, Bapak Ibu senior, Bapak Ibu jemaah MIIT dan seluruh hadirin dalam acara virtual kita kali ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya. Salawat serta salam semoga terlimpahkan alaihi wasallam juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya serta kepada kita semua sampai yaumul akhir. Amin ya rabbal. Sampaikan pertama terima kasih kepada host dan seluruh narasumber yang telah berkenan hadir dan berkontribusi dalam acara santai hari ini. Kedua, untuk flashback dan mengingat sejarah terbentuknya MIIT. Dan yang ketiga, memiliki MIIT, serta ke depan menjadi lebih baik lagi. Semoga apapun cita-cita jemaah, apapun itu insya Allah akan tercapai di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, ada 3 kalimat terima kasih. Yang kedua, mengingat sejarah MIIT. Dan yang terakhir, semoga apapun cita-cita jemaah sekalian, insya Allah akan tercapai. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tak lupa kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu atas segala kolaborasinya. Jazakumullahi khairan khasira untuk semua yang hadir dan membantu pelaksanaan acara kita ini. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agung Prawasono atas kata sambutannya. Berikutnya telah hadir bersama kita juga Bapak Konjen Republik Indonesia Toronto, Bapak Leonard Felix Huta Barat PhD. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua yang kami hormati Dr. Arifi Saiman, Konsul Jenderal RI di New York, Ketua MIIT, Pak Agung Prawasono, beserta pengurus. Tidak bisa saya sapa satu persatu untuk seluruh pengurus MIIT, Ibu Susi, Bapak Bambang, Ibu Ani, kalian anggota MIIT di Toronto dan sekitarnya yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia dan kesehatan serta nikmat yang telah diberikan kepada kita semua hingga saat ini. Selanjutnya saya ingin juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus MIIT yang telah mengundang saya untuk hadir juga memberikan sambutan pada kegiatan kali ini dengan tema yang menarik, rekam jejak perintis MIIT. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita melihat sejarah, kita tentu ingat istilah ataupun kata-kata yang pernah disampaikan oleh Presiden pertama kita, Bung Karno. Sejarah itu memang sangat penting, baik tidak hanya perjalanan organisasi ataupun institusi, termasuk berbangsa dan bernegara. MIIT yang saat ini merupakan salah satu komunitas Indonesia terbesar di Toronto, dengan anggota mencapai lebih dari 800 orang, tentu tidak berkembang secara instan. Pasti ada proses sejarah di dalamnya, mulai dari proses pembentukan pengurus pertama, hingga para tokoh perintisnya. Tentu banyak suka duka dan dinamika pada masa-masa awal hingga dengan saat ini. Jadi bersyukur juga dapat bertemu langsung dengan para perintis, atau yang dapat saya sebut the founding fathers MIIT. Ibu Susi, Pak Bang, Bu Ani, kolega saya, Konjen RI di New York, Dr. Arifi Saiman, Bapak Ibu perintis MIIT lainnya di dalam acara kali ini. Pasti banyak cerita, nostalgia yang dapat disampaikan saksi hidup dan perintis MIIT yang hadir bersama kita saat ini semua. Cerita pengalaman dari sesepuh ataupun para perintis tentunya dapat menjadi pembelajaran yang berharga bagi pengurus, anggota, atau generasi muda MIIT saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum mengakhiri sambutan, saya ingin juga menyampaikan sedikit informasi saat ini dalam bagian dari pelayanan publik kepada warga kita di Toronto dan sekitarnya. Kajari Toronto telah memiliki
program pelayanan kekondangan pembuatan paspor Indonesia pada hari Sabtu. Hari Sabtu, setiap Sabtu minggu pertama setiap bulan pada pukul 10 sampai dengan 1 siang. Ini merupakan upaya terobosan inovasi pelayanan publik kita. Kita namakan program Pandu. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa memperpanjang paspor, membuat paspor pada hari kerja atau hari biasa, bisa singgah pada hari Sabtu, tetapi sekali sebulan, hanya minggu pertama. Jadi bulan lalu, yang hari Sabtu 4 Juli yang akan datang ini, kita akan buka kembali pelayanan tersebut. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi kepada semua pengurus MIIT yang telah menyelenggarakan kegiatan kali ini. Saya percaya kegiatan ini akan memberikan informasi, pengetahuan baru, sejarah dan rekam jejak para perintis masyarakat Islam Indonesia di Toronto dan sekitarnya. Tentu akan banyak mungkin inovasi ataupun hal-hal baru untuk ke depannya. Saya meyakini melakukan banyak perubahan atau inovasi dimanapun kita berada, sekecil apapun, making change, making history. Marilah kita buat semua perubahan-perubahan inovasi baru bagi organisasi, bagi masyarakat kita, dan khusus kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19 saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan dengan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Konjen, Leonard Felix Hutabarat PhD atas kata sambutannya. Dan terima kasih juga kepada Bapak dan seluruh staf KJRI Toronto yang telah dan selalu mendukung MIIT dalam segala kegiatannya. Terima kasih sekali lagi. Baik, insya Allah kita kembali ke acara ini dan akan kita mulai dengan memperkenalkan host kita, host talk show kita. Dan acara ini kita lakukan pertama kali dalam komunitas kita dan akan dipandu oleh salah satu perintis itu sendiri, sang legenda dan saksi hidup bagaimana komunitas ini berkembang. Beliau mendarat di Kanada tahun 1969 atau sekitar 50 tahun yang lalu. Kami perkenalkan the one and only Ibu Susi Sugiharto. Terima kasih Robi untuk introduksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, dan cucu-cucu yang saya hormati dan saya cintai karena Allah. Di mana baik di Toronto, Mississauga, sini, atau di Calgary, dan Amerika, New York, dan sekitarnya. Alhamdulillah, dengan selamat bergabung di acara MIIT Talk Show yang saat ini secara virtual. Bikin santai, relax saja, jadi sambil silakan ngopi, teh, jadi supaya santai gitu, kita sambil ngobrol bersama. Seperti yang dikatakan tadi, insya Allah ini menjadi cara MIIT yang pertama dalam format seperti ini. Mudah-mudahan yang kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa memulai lagi dengan acara yang biasa. Terima kasih banyak kepada tim, panitia, teman-teman yang sudah mengusahakan dan mengangkat topik napak tilas perjalanan kami di sini, jauh sebelum masyarakat Muslim Indonesia menjadi seperti sekarang ini. Saya bersama suami datang di sini kira-kira 50 tahun yang lalu. Masya Allah, dan setengah abad yang lalu. Dan banyak di antara pemirsa dan hadirin yang saya yakin belum pada lahir. Waktu itu kami adalah Muslim Indonesia pertama di Toronto. Info terakhir yang kami dapat, total Muslim Indonesia yang ada di Toronto dan sekitarnya sekitar kurang lebih 450 orang. Sebelum saya memperkenalkan bintang-bintang tamu saya,
Ya, saya dengan ingin memperkenalkan dengan rasa hormat kepada salah satu perintis MIIT yang yang kini jadi yang saya ini telah berada di New York dan selaku konsul jenderal RI di New York, yaitu Bapak Dr. Arifi Saiman. Kami persilakan Bapak Dr. Arifi Saiman untuk mengenang kembali saat-saat Bapak berada di tengah-tengah anggota MIIT. Silakan Pak Arifi. Terima kasih Ibu Susi, Pak Robi Iksan selaku moderator tadi kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami ingin menyampaikan salam hormat kami untuk sahabat kami, ya, kolega kami, karena kami dulu di Jakarta juga berasal dari tempat yang sama ini dengan Bapak Dr. Leonard Huta Barat, ya, PhD. Dan kami juga ingin menyampaikan salam hormat kami kepada tentunya dengan Ibu Susi selaku host di sini, Ibu Susi Sugiarto, dan Ketua MIIT, Bapak Bambang Prawasono, itu. Dan ibu-ibu sekalian, di sini ada Ibu Sri Ruslani, ya. Ini beliau juga satu kantor dulu saya di waktu di KJRI Toronto. Terus ada Ibu Ani Johnson dan Ibu Rohima, dan tentunya Ibu Maya dari kalau nggak saya dengar, dan ibu-ibu yang lain. Ya mungkin ada yang dulu waktu kami masih di Toronto, ibu-ibu itu masih di sini sama Bapak sekalian, tapi mungkin ada yang pendatang baru. Terus terang, kami menyampaikan ini sebuah kehormatan bagi saya. Dan sekaligus sebagai ungkapan terima kasih saya karena kami diundang untuk bisa hadir di sini. Memang ini yang kedua bagi saya untuk ikut. Yang pertama dulu ikut pengajian MIIT yang malam, ya. Yang kedua kali ini. Dan kalau ini adalah memiliki suatu kekhususan sendiri karena ini seperti kayak napak tilas ke masa silam. Dan waktu kami melihat menerima flyer pertama, yang saya kaget itu pertama, saya lihat coba siapa yang ada di gambar itu. Yang saya nggak nyangka itu Ibu Ani Johnson itu. Karena kalau dalam bahasa Maduranya, ini kok beda banget dengan ini. Tidak banyak berubah. Saya terus terang tidak melihat banyak perubahan. Terus terang kayak Pak Bambang ini, bagi saya itu masih sama posisinya. Bu Susi juga. Padahal kami dengan beliau ini sudah tidak pernah bertemu itu 20 tahun yang lalu. Jadi sudah cukup lama. Termasuk Ibu Ani Johnson, terus terang kami sangat pangling Ibu Ani. Kok ini kok Radin banget ini orang ini, gitu loh. Jadi nggak seperti tidak ada perubahan dengan yang masa lalu. Terus terang ini hal yang sangat menyenangkan bagi kami. Oh ya, ini sebelum kami menyampaikan sedikit tambahan, ada salam dari istri kami. Kebetulan tadi mau gabung, kebetulan ada acara Dharma Wanita, sehingga beliau izin untuk berhalangan untuk tidak hadir. Ya. Dan beliau juga titip salam juga untuk Ibu Konjen. Itu untuk beliau itu. Dan terus terang kalau kita bicara masalah MIIT itu merupakan bagian yang nggak terpisahkan dalam perjalanan hidup kami. Karena terus terang posting penempatan kami itu pertama di Kanada. Dan itu adalah kenangan tersendiri waktu itu. Dan pada saat kita bersama MIIT itu, memang saya tadi agak sedikit kaget waktu Pak Leo menyampaikan jumlahnya saat ini sudah 800 orang, banyak sekali tuh. Dulu itu masih sedikit jumlahnya. Kurang lebih, yang terdaftar itu kurang lebih 100 orang. Gitu. Dan hal-hal yang sangat mengesankan itu biarpun jumlahnya sedikit, tetapi kekompakan kita itu cukup kompak waktu itu, ya, cukup kompak, dan kami juga sangat berterima kasih dengan situasi kondisi masyarakat Toronto yang sangat toleran, baik itu yang dari kalangan warga MIIT sendiri maupun dari kalangan warga komunitas agama lain. Kita sangat saling membantu, terutama pada saat kita menyelenggarakan acara-acara Natal atau acara halal bihalal. Itu kita selalu ada perwakilan yang hadir setiap acara kegiatan itu dilaksanakan. Hal yang sangat mengesankan bagi saya yang tidak terlupakan mengenai MIIT itu pada saat kita mengadakan acara di tempatnya Bu Rohima itu. Karena untuk pertama kali itu Toronto mengalami yang namanya 50 tahun mengalami badai terburuk dalam masa 50 tahun waktu itu. Jadi kita pulang dari sana jam 11 malam dari Mississauga, sampai di rumah, bangun pagi, mobil sudah nggak kelihatan. Karena sudah tertutup oleh salju di driveway. Nah, itu adalah salah satu bentuk bagaimana kekompakan kita, biarpun situasi dalam kondisi salju pun, badai salju pun, kita waktu itu masih kita bela-belain, kami tinggal di North York,
North York dan Mississauga itu kalau nggak salah memang kelihatan dekat kalau di ini, tapi sebenarnya hampir kurang lebih 50 kilo itu jaraknya. Itu pun kita bela-belain untuk bisa hadir di sana. Ini yang sangat hal yang terus terang nggak bisa kami lupakan terkait dengan MIIT itu sendiri. Dan tentunya kami ingin berharap kami berharap itu ke depan MIIT itu akan tambah besar, dan sekarang sudah besar, jauh lebih besar daripada yang pada masa kami dulu. Tapi biarpun besar, tapi ada satu yang mungkin yang kami ingin sampaikan, tetap yang namanya kekompakan itu jangan sampai pudar. Itu harus terus, dan kita bersyukur para sesepuh guru-guru kita ini masih ada di sini, ada Bu Susi, ada Pak Bambang, karena beliau ini adalah salah satu testimoni sejarah pendirian COVID. Jadi kita harapkan nanti anggota MIIT yang muda-muda ini tetap bisa menimba ya banyak pengetahuan tentang MIIT itu dari beliau-beliau ini, karena beliau ini yang bisa benar-benar membuat satu situasi kondisi MIIT itu tetap kompak, utuh pada saat itu. Dan kita harapkan juga pada sekarang ini. Gitu. Makanya tadi saya sempat tanya itu, bertanya-tanya dalam hati, sebagai bintang tamu, apakah Pak Bambang ini sudah pindah dari Toronto atau gimana? Gitu. Ternyata mudah-mudahan masih di sini ya Pak Bambang ya? Masih di Toronto ya Pak Bambang? Mas, bukan di Toronto, tapi di Oakville, Pak. Oh, iya, karena istilahnya kok bintang tamu gitu. Biasanya kalau bintang tamu itu kan... Tetanggaan dengan Bu Susi. Iya, itu. Ya, itu yang mungkin ingin kami sampaikan di sini, dan kami berharap nanti, tadi saya sependapat dengan Pak Konjen, sekarang ini namanya situasinya sudah berubah ya dengan zaman MIIT waktu pertama berdiri. Arti penting inovasi itu sangat memegang peranan dalam kekinian ini. Mungkin jika sekiranya memang belum ada, ya. Mungkin kalau dari pengajian itu mungkin secara rutin bisa diunggah juga itu. Selain yang sifatnya langsung melalui online itu. Supaya apa? Supaya jejak digitalnya itu tetap terpelihara, tetap orang anytime bisa melihat itu acara-acara sudah mesti kita lakukan, apalagi masa kita mau memasuki satu era baru ya, era new normal ini. Namanya komunikasi atau silaturahim dalam bentuk virtual ini bagian budaya baru kita selama ini. Biarpun tentunya nanti setelah pasca COVID yang kita akan kembali ke normal di mana pengajian yang secara langsung akan tetap dilakukan. Saya rasa mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih ini atas undangannya untuk bisa hadir, dan kami juga ingin mengundang ini teman-teman MIIT, termasuk Pak Konjen nih. Kalau mumpung ada kami masih di New York ya, silahkan. Karena kita ini bertetanggaan, dan bagi saya sendiri saya juga perbedaan karena kami dulu tinggal di North York ya, di New York sama-sama. Cuma kalau sejahteranya kayaknya lebih sejahtera di Toronto itu masyarakatnya ya, karena di sana itu yang keenam itu the best place to live itu. Saya ingat sekali. Memang demikian. Saya rasa sampaikan kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nisa, General di New York, Bapak Dr. Adhi Saim, bersekan sekali. Insya Allah kita akan baiklah, kita sebelum saya memperkenalkan bintang-bintang tamu hari ini, memperkenalkan diri saya sendiri dahulu. Jadi pertama dengan nama saya yang asli adalah Sunaryati. Itu dulu waktu saya mengikuti program yang dikirim oleh pelajar di Kanada, mengalami sukar pada pronounce nama. Jadi aneh-aneh gitu. Akhirnya agak kasar. Kalau saya hey you, nah saya nggak senang kalau bilang hey you. Jadi oke, kalau gitu kita tercetus menambah nama tambahan Susi di depan nama saya. Begitu juga dengan suami saya mengalami
juga waktu mendarat di Toronto. Tapi untuk itu saya persilakan Mas Otto sendiri untuk menceritakannya. Saya akan mulai dari bulan Oktober tahun 1968. 3 bulan sebelumnya, perolehannya tekad untuk saya untuk pergi ke Kanada. Jadi sekarang ini giliran saya. Awal Oktober tahun 1968 ke Kanada. Tujuannya adalah Vancouver. Dengan tekad sebelum berakhir tahun ini juga mensponsor Susi datang ke Vancouver. Jadi saya berangkat, mendarat di Vancouver. Ketahui mengenai Kanada pada saat itu adalah Kanada baru membuka imigrasi. Dan peraturan imigrasi baru yang saya ketahui waktu itu adalah visitor di Kanada setelah 14 hari sesudah mendarat itu boleh meng-apply untuk menjadi PR. PR namanya. Disebutnya dulu itu landed immigrant. Jadi 15 hari pertama di Vancouver saya mencari-cari jalan dan sebagainya, menyelidiki situasi, dan saya mendapat nasihat bahwa jangan pergi ke kantor imigrasi di downtown Vancouver karena mungkin banyak orang di situ dan nanti ada antre dan delay dan sebagainya. Jadi kami pilih kantor imigrasi di pinggiran kota Vancouver, yaitu di New Westminster. Hari ke-15 di Kanada, di Vancouver, saya pergi sendiri menghadap di kantor imigrasi di New Westminster, di pinggiran kota Vancouver. Betul saja, tidak ada orang sama sekali, dan pegawainya ada 2 orang dan sedang duduk-duduk ngobrol-ngobrol aja, tidak ada kerjaan. Saya datang tanpa appointment, tanpa apa-apa. Saya menyatakan maksud saya dan langsung duanya sibuk. Yang satu memeriksa surat-surat dan paspor saya, yang satunya memberi saya application form. Bahkan dia membantu mengisi application formnya itu. Sampai di soal nama, ini menjadi soal. Karena nama saya cuma satu, nama saya adalah Sugiharto. Dari lahir, ijazah, paspor, semua hanya Sugiharto. Jadi ditanya, what's your first name? Gimana waktu kecil dipanggil apa di rumah? Ya di rumah ya dipanggil Toto, T-O-T-O. Nah, dia senyum-senyum, dia bilang, gimana kalau Otto aja? Instead of T-O-T-O ini jadi O-T-T-O, masih sama juga. Jadi saya pikir, ini kan cuma hanya untuk application form. Yalah, saya bilang, oke deh, saya bilang. Saya tidak menyangka bahwa akhirnya nama itu melekat sampai sekarang. Jadi, Pak Otto kayaknya kurang ke sini biar kita bisa lihat nih kameranya. Nah, kita bisa lihat. Terima kasih Pak Otto. Aplikasi saya itu diproses dan untuk hari itu saya dapat izin kerja. Saya diberi work permit dan diberi social insurance number. Dan hari itu juga saya disuruh pergi ke kantor Canada Manpower yang akan mengurus pekerjaan-pekerjaan untuk imigran yang baru datang. Jadi saya datang ke Canada Manpower, saya register, dan memang mereka efisien juga kerjanya karena tiap 2-3 hari itu saya dapat telepon dan saya interview sana sini puluh banyak sekali, dan tapi kerjaannya belum dapat juga. Nah, saya singkatkan ceritanya, macam-macam kerja kasar, kalau ada kerja kasar temporary job itu saya kerjakan segala macam. Akhirnya dari semua usaha segala macam itu, permulaan Desember saya dipanggil kantor imigrasi. Proses sudah selesai dan saya mendapat izin untuk menjadi landed immigrant. Lalu saya bilang, saya mau mensponsor istri saya. Oh ya boleh. Sponsor hari itu juga, lalu saya belikan tiket untuk Susi. Dan sesuai dengan rencana, sebelum akhir tahun 1968, di akhir Desember, Susi sudah sampai di Vancouver. Berdua cari kerja kasar ini itu dan sebagainya. Akhirnya ada iklan di surat kabar dari
CTV Television Network di Toronto, mencari tenaga broadcast television engineer untuk bekerja di Toronto. Tapi interview akan diadakan di Vancouver. Saya datangi dan on the spot saya diterima. Dan itu sudah pertengahan Januari 1969. Kita siap-siap untuk berangkat, dan saya masih harus lapor ke Canada Manpower lagi. Segera mau melapor bahwa saya akan meninggalkan Vancouver. Jadi supaya nama saya dicoret. Lalu mereka bilang, oh ya, it's okay, I'll give you a voucher. Jadi saya bingung, ini mau voucher apa lagi yang mereka kasih. Lalu dia datang lagi kembali. Here is a voucher for you and your wife for a train ride from Vancouver to Toronto. Jadi singkatnya, kita berdua diberi tiket naik kereta api sleeping car dari Canadian Pacific Railway, dan pada hari yang ditentukan kita pun berangkat. Kereta apinya luxury sekali dengan cabin, kamar tidur dan sebagainya, makan termasuk, dan kita bisa duduk di dome di atas kaca seluruhnya, kita bisa menikmati pemandangan yang indah sekali di winter di melalui Rocky Mountains dan prairies. Dan singkat kata, sampai di Toronto, saya mulai bekerja di CTV Television Network, di mana saya bekerja kira-kira 5,5 tahun, dan kemudian saya pindah ke tempat yang lebih baik. Saya bekerja di Ryerson Polytechnic University. Di situ saya bekerja selama 22 tahun, sampai pensiun di akhir tahun 1994. Tidak lama sudah datang di Toronto, Susi dapat pekerjaan juga di ING Insurance Company. Dia bekerja di situ terus sampai pensiunnya di tahun 2000. Hal pertama yang saya lakukan di Toronto waktu saya datang adalah saya harus mengurus membership untuk Association of Professional Engineers of Ontario. Ini saya lakukan tanpa ada kesulitan, dan saya diterima menjadi anggota dari Professional Engineers of Ontario di tahun 1999 juga. Tapi satu hal lagi yang saya mau sampaikan, yaitu begitu kita sampai di Toronto pada awal Februari tahun 1969, itu kami mendapatkan sudah ada 2 orang Indonesia Muslim yang datang sebelum kita, yaitu namanya satu adalah Ridwan Purba, juga almarhum. Kemudian sesudah itu datang yang lain-lain. Saya kira karena waktunya terbatas, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Pak Oto, mungkin kalau ada pertanyaan nanti silahkan dalam volume pertanyaan. Nah, acara kita hari ini adalah berdiskusi tentang perjalanan hidup kami di sini, dan teman-teman sampai terdengarlah nama Indonesian Islam Indonesia di Toronto yang bernama MIIT. Baiklah, tamu saya yang pertama yaitu adalah Pak Bambang Priyono. Kami silakan, Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Bambang Priyono, mungkin sudah tidak asing lagi tidak hanya bagi MIIT, tapi bagi seluruh masyarakat Indonesia di sini. Saya mendarat di Toronto, tapi di Montreal tahun 1975 tanggal 24 Oktober. Jadi pada waktu itu kami stop over di Brussels karena memakai airline Belgium. Kemudian dari situ kami langsung ke Toronto, dan kami sementara waktu itu tinggal di Kitchener. Jadi dari Toronto langsung ke Kitchener. Jadi di Kitchener saya menumpang pada adik ipar saya, dan 2 minggu kemudian saya mendapat pekerjaan di Canadian Tire Corporation, yaitu di warehouse yang mungkin Bapak Ibu tahu itu di Steels dengan
di Steeles Avenue dan Dixie. Itu ada warehouse Canadian Tire terbesar. Saya bekerja di Canadian Tire selama 30 tahun. Dan saya retired atau pensiun tahun 2005. Tujuan kami ke Kanada tidak lain tidak bukan yaitu untuk memperbaiki kehidupan kami sendiri dan yang paling utama untuk membawa anak-anak untuk mendapat pendidikan yang baik. Alhamdulillah semuanya tercapai dan anak saya bisa lulus dari Waterloo yang nomor 1, yang nomor 2 lulus dari Ryerson dan University of Toronto. Di samping itu, pada waktu itu kami memang yang seperti orang asing di sini ya. Jadi belum tahu kanan kiri, yang akhirnya karena adik ipar saya itu adalah teman dari Ibu Susi dan Pak Oto. Jadi orang pertama atau bahkan di sini orang Muslim yang pertama yang saya kenal ya Bu Susi dengan Pak Oto. Dari ini fotonya itulah, Pak Bambang nih. Nah, ini foto-foto saya waktu transit di Brussels. Ini anak saya yang besar itu yang duduk di belakang itu, yang itu sudah mau pensiun dari RCMP sekarang. Tahun berapa itu ya Pak Bambang ya? Waktu itu umur 4 dan 5 kalau nggak salah. Wow. Itu tahun 1975, Oktober 24. Itu Mas Robi belum lahir itu. Jadi ya, memang tujuan saya untuk ke Kanada hanya untuk memperbaiki keadaan saya dan bisa menyekolahkan anak-anak saya. Dan akhirnya alhamdulillah semuanya tercapai. Nah, itu Bu Susi sementara. Pak Bambang, ini sebelum saya lanjutkan, saya juga nanya bintang tamu. Saya hari ini selain Pak Bambang, ini juga Mbak Indah Damaris sebagai pengarah acara. Baiklah, kita lanjutkan dengan bintang tamu yang berikutnya adalah Annie Johnston. Silakan Ani, mengenang kembali ketika menginjakkan kaki di Toronto, Mississauga. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sama bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di sini, yang di Indonesia atau di Kanada atau dari New York, Pak Arifi, atau yang dari Kanada lainnya. Ya. Saya akan menceritakan singkat saja pengalaman saya waktu datang ke sini. Karena saya ketemu suami saya, ketemu jodoh. Saya ketemu David di Jakarta. Waktu itu saya bekerja di Kedutaan Arab Saudi. Karena saya bisa bahasa Arab, saya suka membawa tamu-tamu gitu ya. Pas itu saya menikah di Pontianak dengan secara Islam, tapi tidak ada pakai surat-surat. Setelahnya pergilah ke Kanada, dibawa sama suami. Selama nyampe di Kanada, saya sedih. Kayak saya ini di negara orang nggak ada siapa-siapa. Nggak bisa bahasa Inggris, sama suami juga susah untuk berbicara pakai bahasa isyarat. Seperti mau minta pisau, katanya punya ini nggak, pokoknya pakai isyarat lah. Bahasa Tarsan. Sama suami tuh Mbak Ani? Iya. Jadi menikah pakai setelah menikah terus masih berkomunikasi pakai bahasa Tarsan gitu? Arab, iya. Karena merasa kasihan, suami saya itu mengajak saya ke konsulat, ketemu sama Ibu Kiki. Nah, akhir cerita mendaftarkan diri juga, itu masih kantor di masih bukan jenderal konsulat zaman dulu, zaman di university. Iya, di university.
Pas dari Bu Kiki diperkenalkan sama seorang Muslim, Mbak Susi, Ibu Susi, sama Pak Oto. Nah, disitulah perjalanan saya mengenal semua orang-orang Muslim Indonesia dan mengenal yang lainnya. Di situ juga Mbak Susi sebagai udah seperti keluarga sendiri dan saya dianggap keluarganya sendiri sampai pernikahan saya yang sah yang tercatat gitu di catatan sipil dirayain sama Mbak Susi. Nah, di situ juga saya habis menikah di sini, saya minta Mbak Susi mengurusin semuanya dan saya nggak kenal sama undang tamu-tamu saya itu siapa. Tapi di situ karena kerukunan orang-orang Indonesia, mereka datang walaupun dia tidak mengenal saya. Dan saya mulai diajak ikut ke pengajian, mulai berkenalan sama Pak Konjennya dan wakilnya. Zaman dulu masih Pak Isnaidi dan Pak Karim, Pak Abdul Karim. Iya, almarhum itu Ya. Pak Isnaidi. Almarhum, ya. Oh, almarhum Pak Isnaidi dan Pak Abdul Karim. Karena suami saya itu sebagai orang mualaf yang masuk Islam, supaya ngikut pengajian terus, ditugasin jadi mengurus bendahara saya sama suami saya. Zaman dulu belum atas nama MIT itu, belum pengajian Indonesia aja dari rumah ke rumah gitu. Dan Mbak Ani, ya, kalau saya potong sebentar, saya mau nanya. Tadi kan kalau siapa nih Pak Oto punya cerita tentang nama gitu ya, namanya berubah. Kemudian Bu Susi dari Sunaryati menjadi Susi. Kalau Mbak Ani namanya siapa sih? Kita di sini cuma dengarnya kan Mbak Ani gitu. Britani gitu iya. Maksudnya. Nikahnya kan dengan David nih. Jadi kita kira namanya mungkin Brittany atau gimana namanya Mbak Ani aslinya nih? Aslinya Bahriani. Oh, Dan lagi juga Bahriani. nggak ada last name, itu susah juga seperti Pak Bambang dan Bu Susi jelaskan, susah kok nggak ada last name. Akhirnya setelah menikah ada last name Johnston itu. Jadi Bahriani Johnston. Keren ya Mbak Karena Ani ya? Iya, Anggil Ani jadi singkatnya. Iya. Zaman dulu itu ya kita susah gitu ya, mau cari makanan Asia itu susah sekali. Ada cuma satu-satu toko di Dundas Street itu ada makanan Asia di situ. Apalagi mencari halal meat. Halal meat udah susah didapetin. Tapi tahun 2002 kayaknya itu ada Nader halal meat di Dundas. Nah itulah baru ada Nader halal meat satu-satunya di Mississauga. Ya singkat cerita itu ada foto-foto saya waktu menikah di City Hall. Dan terima kasih sama Ibu Susi yang selalu mendampingin saya, mengajarin saya selama di Kanada. Dan saya kenal sama Pak Bambang dengan almarhumnya Ibrum yang selalu main mengajak saya metik stroberi sama anak saya yang anak pertama Ilham. Tapi zaman dulu itu saya senangnya dan sekarang masih tetap begitu. Kekeluargaan itu orang-orang Indonesia yang ada di Toronto ini benar-benar terharu. Saya terharu sekali karena kekeluarganya itu dekat sekali. Walaupun jauhan gitu, kalau Lebaran itu ya snow juga kita harus datang gitu. Walaupun snowstorm, saya masih ingat
Ingat Mbak Susi? Ya. Itu foto apa itu Mbak Ani nih yang lagi di apa ini di screen ini foto acara apa ya? Ini yang ini Di rumah saya tuh. habis ini di konsulat. Di konsulat. Di konsulat. Ya, ini habis habis pengajian anak-anak muda pada ngumpul nonton TV bersama. Kita memang tidak bisa terlepas dari konsulat gitu ya Mbak Ani ya? Iya, iya, iya. Iya, itu benar-benar terima kasih gitu kalau Lebaran juga. Tapi juga dulu zaman dulu itu kita ke rumah, jadi persaudaraan kita itu lebih dekat lagi gitu. Nangis deh, hampir nangis. Kayak ke bawah gimana kira-kira zaman dulu gitu ya. Cari makanan yang halal, kemudian nyari teman. Sekarang kan udah banyak. Kebayang kalau dulu itu masih sedikit orangnya gitu ya. Kita pasti nyari yang istilahnya sebangsa gitu ya, karena kita akan merasa lebih dekat gitu ya. Tapi saya ingat di sini kan zaman dulu apalagi makanan Asia. Saya itu waktu hamil pertama, anak pertama, ngidam daun singkong. Daun singkong, tapi zaman dulu kan masih ada Bu Isnaidi sama siapa itu dibawain dari konsulat untuk saya khusus daun singkong. Bayangin aja itu kekeluargaannya benar-benar dekat sekali gitu. Dan saat itu pengajiannya masih dari rumah ke rumah gitu ya? Iya. Ya, dari rumah ke rumah. Ya, jadi di rumah Mbak Susi, di rumah saya. Tapi setelah tahun 2005, saya menyerahkan pengurus itu kepada MIT supaya gantian gitu. Sebagai bendahara, maksudnya sebagai bendahara ya. Baiklah Ani, nanti 20 dan 30 menit ke depan kita tanya lagi mengenai bagaimana kita sama-sama kita coba gambarkan kepada pemirsa suasana keakraban, hangatnya silaturahmi dan semangat kita belajar Islam. Oke? Terima kasih. Terima kasih Ani. Terima kasih Mbak Susi ya. Di saat yang sama nanti para pemirsa jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan angkat tangan di Zoom dan nanti kita akan persilahkan secara langsung atau bisa ditulis di box di chat box Zoom kita. Bu Susi, ini kalau sebelum dilanjutkan ada yang bertanya nih khusus buat Bu Susi. Silakan misalnya kalau Bu Susi mau jawab sekarang atau nanti gitu, gimana? Boleh saya bacakan sekarang nggak Bu Susi? Ya, boleh, silakan. Oke, sebentar. Dari siapa? Ini dari Sudbury. Sudbury. Ya, ada yang nanya nih dari Sudbury. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk Ibu Susi dan Pak Oto. Apa tips hidup sehat dari Bapak dan Ibu, dan juga tips pernikahan yang langgeng sampai 54 tahun pernikahan? Itu maaf sekali kalau memotong acaranya, tapi beliau pengen sekali mendengarkan tips-tips hidup sehat dan pernikahan yang langgeng dari Ibu Susi. Terserah Bu Susi kalau mau dijawab sekarang atau nanti. Silakan Bu Susi, tak kembalikan lagi. Terima kasih atas perhatian dari teman di Sudbury. Kami biasa sering ke Sudbury waktu itu. Tips sehat, sebagai umumnya kita harus jaga kesehatan, ya, hati-hati dalam makanan. Misalnya dalam saat ini banyak makan sayuran, hindari sedapat mungkin red meat, itu lalu olahraga, istirahat yang cukup, itu ya, easy to say than done ya, istirahat itu susah sekali. Jadi kita selalu nggak ada waktu kalau ini. Dan untuk pernikahan yang langgeng, yang kami rasakan adalah di samping kasih mengasihi, juga yang saling percaya, mengingkar, saling mengalah. Nah itu yang perlu saling mengalah. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang tidak
berkenan gitu, ya nggak ada yang malah. Jadi kita selalu ada malah. Tapi yang selama ini suami saya sering yang ngalah. Saya bersyukur sekali. Jadi itu yang apa namanya. Jadi saling mengerti, saling percaya. Jadi itu yang berat sekali karena memegang kepercayaan, apalagi sebagai seorang istri, suaminya percaya. Saya waktu dikirim ke Kanada itu, kita baru 1 tahun menikah dan masih dalam rangka honeymoon. Tapi suami saya begitu supportnya saya. Waktu itu ada tawaran 2, 1 ke Australia untuk 3 bulan dan 1 ke Kanada untuk hampir 2 tahun. Terus saya minta izin mana yang boleh, saya bilang ya ini, ya saya bilang. Terus dia bilang kalau ke Australia 3 bulan itu kan seperti jalan-jalan aja, nggak ada yang belajar kan, coba nanti shopping gitu ya. Tapi kalau misalnya memang 2 tahun berat, tapi ya perhatian dulu, itu ada pengetahuan yang diambil dalam waktu 2 tahun itu. Jadi alhamdulillah ada buktinya. Saya kira juga begitu ya. Makasih Bu Susi. Kebetulan yang nanya ini, apa itu sepertinya ini emas-emas gitu ya. Jadi tadi ada tipsnya dari Bu Susi, harus ngalah sama istri. Tapi istri Silakan Bu Susi. Saling pengertian lah yang pertama. Gitu. Silakan Bu Susi, dilanjut. Jadi apa namanya? Kita sampai di mana ini? Pertanyaan untuk Anis sudah tadi ya, dan Pak Bambang, bagaimana hubungan dengan konsulat? Jadi udah disinggung sedikit, mungkin mau ditambahkan? Memang kita tidak bisa berpisah dengan konsulat, begitu supportnya. Yang walaupun ada yang non-Muslim begitu menghargai dan supportnya, seperti buktinya aja Pak Leo. Dimanapun kita ada kaitan, beliau sebagai ibu selalu hadir. Seperti minta di halakah kami dengan Rajina, Ibu Nova selalu dihadir antara kami. Itu kami sangat menghormati sekali. Jadi itulah yang saya rasakan. Dan yang sedihnya lagi, kita kalau sudah begitu eratnya, malumlah tugas konsulat kita mengakui ya, misalnya terbatas 3 tahun sudah harus kembali melanjutkan tugas berikutnya. Tapi kita sudah kepilih terlanjur eratnya hubungan gitu, seperti saudara. Jadi tapi kami juga mengakui bahwa tugas negara itu juga sangat penting. Oke, sekarang Pak Bambang, bagaimana Anda menambahkan kegiatan dengan konsulat? Ya sedikit. Jadi saya ingat pada waktu itu tahun 1984 kita sedang mengadakan Indonesian Festival di Harbourfront, yang tiba-tiba ada beberapa anggota dari konsulat waktu itu. Jadi waktu itu kalau misalnya saudara Ono Suharno dengan berapa itu. Jadi sekarang ada konsulat ini baru. Jadi ya dari sejak itulah hubungan MIIT dengan konsulat dimulai, dan saya kira tanpa mengurangi rasa hormat bahwa kita ini semua tanpa konsulat mungkin tidak akan terorganisir seperti ini, karena begitu kita dekatnya dengan konsulat sehingga praktis kita bisa menempati konsulat itu sebagai tempat kegiatan MIIT. Jadi bantuan dari konsulat sangatlah besar. Waktu itu siapapun konjennya, siapapun konsulatnya, apapun konsulnya ataupun konjennya. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih tetap dekat dan kita masih tetap bersama. Dan saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu konsulat dan konsul jenderal dan sebagainya. Dan mungkin juga Pak Erifi bisa menambahkan di sini bagaimana hubungan kita. Jadi tanpa konsulat mungkin kita tidak akan terorganisir seperti ini sekarang. Begitu aja Mbak Susi. Sebenarnya. Mungkin bisa disambung lagi dengan suasana keislaman di JTI. Jadi misalnya waktu itu berapa masjid yang ada, lalu kita yang kita rasakan bagaimana menentukan
kapan Ya. mulai puasa dan kapan Ya. mulai Ya. Lebaran. Mungkin bisa ditambahkan. Jadi saya tambahkan pada permulaannya setelah kami bertemu dengan Bu Susi, keluarga Bu Susi, dan dengan pada saat itu juga ada keluarga dari Dek Yusnan almarhum. Kita bertiga dengan segala kekurangannya kita sepakat untuk memulai silaturahim, karena kita ini orang Islam yang sama-sama dari satu negara. Pada waktu itu belum ada nama Islam di Toronto itu sangat mengerikan zaman waktu itu. Karena waktu itu saya masih ingat zamannya PLO masih pembebasan Palestina itu waktu itu saya sering membajak dan meledakkan pesawat-pesawat itu. Dan saat itu nama Islam di Toronto sendiri masih bukannya tidak populer lagi, tapi malah mengerikan. Jadi kalau kita sendiri mengatakan ketemu orang Islam lain dari negara-negara lain, itu ya kita sampai ngomongnya bisik-bisik gitu. Jadi, oh alhamdulillah, we're Muslim gitu. Itu satu. Kemudian yang lebih sedih lagi, kita nggak tahu kapan puasanya, kapan hari rayanya. Bahkan teman-teman dari negara lain pun menanyakannya kepada saya waktu itu. Kenapa ya Pak Bambang kok misalnya waktu itu nggak tahu harinya, nggak tahu waktunya gitu. Kira-kira karena apa? Karena tidak terberitakan kapan Idul Fitrinya atau kapan puasanya, atau memang jalur komunikasi tidak secanggih sekarang kali ya dulu? Di samping jalur komunikasinya tidak secanggih sekarang, memang dulu masjid pun nggak ada, Mbak. Oh, itu masjid tahun nggak ada. Jadi pokoknya yang namanya Islam itu waktu itu terkurung sama sekali, nggak ada berita Islam itu, nggak namanya orang Islam itu masih asing untuk itu orang tahun berapa Kanada. ya kira-kira Pak Bambang? 75 ya sekitar sebelum tahun 80 lah. Gitu ya, dibandingkan Itu sekarang masjid di mana-mana. Jauh. Masjid pertama ada di Toronto itu Pak Bambang. Itu sudah tahun 90-an kali, 90-an. Iya itu, makanya tahun-tahun zaman segitu di samping tidak ada masjid, tadi seperti Ani katakan kan nggak ada makanan halal. Jadi ya kita makan dengan pokoknya tidak babi, yang kita anggap halal sementara waktu itu. Jadi susah sekali waktu itu. Beras aja kita susah dapat. Susah ya. Jadi malah itu. Sedangkan untuk bisa mengetahui kapan hari raya pun kapan puasanya, kita harus telepon ke Indonesia. Ya, itu Mbak Susi kira-kira. Terima kasih. Untuk Ani dan Mbak Bambang, ya. Jika ada satu kata atau nasihat yang ingin disampaikan, apakah itu? Ya, Mbak Susi, saya pertama kali akan akan berterima kasih sekali kepada, mungkin tidak semuanya bisa saya sebutkan, tapi apa yang siapa yang bisa saya ingat, yaitu Mas Wahono, mungkin bapak-bapak yang sekarang belum pernah tahu, tadi Mas Syafiq, Kang Nur, Mbak Sri, Rizwan, Pak Bus, Ferry, Mas Agus, Mas Andra, dan Gary Syah, ataupun lain-lainnya yang saya mungkin masih lupa atau belum maafkan. Saya berterima kasih sekali yang beliau-beliau ini yang mendorong sehingga MIIT menjadi besar begini, sehingga kita punya anggaran dasar dan terorganisir baik sekali, terutama kepada sekarang pengurus-pengurus yang baru yang dengan pengetahuan-pengetahuan yang lebih baru dan lebih aktif.
Saya juga berterima kasih sekali. Dan untuk selanjutnya ya jangan sampai kita pertama sebagai orang Islam, keduanya sebagai orang Indonesia, marilah kita bersama-sama membina suatu keluarga Islam Indonesia yang besar dan terhormat. Nah, begitu aja Mbak Susi. Terima kasih Mas Bambang. Ini Bu Susi, ini ada pertanyaan nih yang dari Nunafut. Gimana kalau Bu Susi persilahkan bertanya langsung beliaunya? Ya boleh, silakan. Siapa? Suryo. Pak Suryo. Pak Suryo. Suryo. Oke, silakan Mas Suryo. Kalau saya bisa jawab ya, kalau enggak minta jawab, tolong suami. Silakan. Bentar lagi. Yo. Assalamualaikum Bu Susi, Pak Oto, Pak Bambang, Mbak Ani. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, saya ada pertanyaan sedikit, mungkin tips buat kami-kami yang masih muda di sini. Pertanyaannya itu untuk Bu Susi, Pak Oto, dan Pak Bambang. Itu bisa minta tips tetap untuk think sharp, maksudnya think sharp itu nggak lemot gitu otaknya, dan energik dan nggak loyo di usia yang sekarang. Itu mohon maaf ya, karena biasanya di usia bapak sama ibu itu biasanya udah mulai nggak think sharp lagi gitu, agak pikun biasanya kan, suara orang udah lansia seperti itu gitu loh, dan tidak berenergi lagi gitu loh. Mohon maaf, tapi kami pengen tipsnya gitu. Tapi tadi balik lagi saya salut untuk ibu-ibu dan bapak yang tetap terlihat fresh dan aktif yang selama yang saya kenal ya. Mungkin kita dulu waktu berinteraksi di Toronto dulu ya. Mungkin itu aja yang pertanyaan saya, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan tips-tips yang ibu dan bapak berikan pada kami. Jazakallah. Terima kasih Jo. Saya tambahkan, untuk menjaga itu kita harus aktif. Sudah saya retire, saya mengaktifkan diri, saya volunteer di beberapa tempat. Saya volunteer di The Living Arts Center, ini dekat nggak jauh di rumah, itu sudah lebih dari 20 tahun, dan belum lama ini saya mendapatkan award dari Mayor Bonnie Cromley atas dedikasi saya selama 20 tahun di Living Arts Center. Kemudian saya juga di sini ada perkumpulan yang untuk senior, jadi yang dibilang saja 60 ke atas, yang umumnya sudah sendiri mereka. Jadi ini ada satu perkumpulan yang namanya Active Adult Center. Jadi di situ disediakan olahraga yang tidak begitu kuat, jadi sedang olahraga duduk. Yang senang bingo disediakan main bingo, line dance dan lain-lain. Saya juga volunteer di situ sudah 25 tahun. Jadi tugas saya memilih bagian refreshment. Jadi ibu-ibu senang sekali kan. Jadi saya dengan budget yang terbatas sekali, kita kalau dapat sumbangan satu cake yang besar itu, saya sudah ahli. Jadi untuk itu saya bisa memotong sampai jadi 40 potong. Jadi saya itu tugas saya di situ, sambil juga ikut rombongan ibu-ibu yang misalnya mau piknik, misalnya kita sebulan sekali kita adakan misalnya mengunjungi Niagara on the Lake, jadi menghibur lah. Jadi bagi mereka, jadi filosofi kita untuk mereka itu sekedar datang pun untuk tertawa itu sudah hiburan bagi mereka. Jadi itu yang kami aktifkan jadi. Dan dan ini kalau kita sebagai orang tua kita harus aktif. Seperti di Indonesia sudah mbah kita misalnya mau minum kan bilang mau minum gitu. Kalau di sini kan kita ambil minum kan, misalnya ini kalau habis makan taruh situ aja. Kalau di sini kita bisa. Jadi banyak bergerak, jangan banyak duduk gitu. Benar Mbak Susi, 100%. Apalagi kita sini kan nggak ada pembantu, jadi kita berdua suami itu kita saling membantu gitu. Jadi kalau yang satu masak, yang satu tugasnya cuci piring. Lalu dan untuk menghindari lupa gitu.
mungkin Pak Auto bisa menjelaskan. Dia sering untuk mengasah otak itu sering main sudoku. Itu kenal apa sudoku atau teka-teki silang yang mudahnya, tapi yang itunya main sudoku saja nggak bisa. Ya itu dah. Itu artinya untuk supaya otak kita itu berjalan, kita harus berpikir. Malah ada teman-teman itu lama dia minta ini dari itu mengerjakan itu mathematics dari grade 4, 5, 6. Itu jadi misalnya ini 99 dikurangi 41 gitu. Kan kita kan terus main kalkulator kan. Ini enggak, tapi bisa klik gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi berusaha aktif dalam segala hal. Jadi jangan biasanya jangan terlalu banyak ya istirahat ya, tapi ada waktu untuk berguna gitu. Jadi bagi saya to get back to the community itu yang saya lakukan dengan banyak volunteer. Jadi mungkin ada Mas Bambang mau. Ya, saya tambahkan ya, Mbak Susi. Dari saya sendiri, pertama kita sebagai orang Islam itu pasrah. Apapun rencana kita, apapun maunya kita, yang menentukan itu Allah. Jadi kita pasrah. Satu, pasrah artinya pasrah bongkoan, benar-benar pasrah. Satu itu. Yang keduanya, kembali lagi tadi, aktif. Seperti Mbak Susi. Saya sudah hampir 80, tapi saya masih bekerja di Whole Food Market itu di supermarket, masih bekerja di sana dengan aktif. Dan ketiganya, don't think about your age. Itu umur itu akan datang. Kalau mau dihitung itu sama kita nggak, terserah sama kembali lagi pada itu pasrah tadi itu. Kadang-kadang saya lupa ulang tahun saya lupa. Yang kadang-kadang yang ingat malah anak-anak saya. Iya. Ketiganya ya tadi ya. Yang ketiganya disyukuri, apa yang dapat ya itulah. Disyukuri, betul-betul disyukuri. Kita ngomong sebagai orang Islam ya. Jadi betul-betul disyukuri apapun yang dapat. Yang kelima, jangan iri sama orang lain. Jangan iri sama orang lain. Yang keenam, jangan gampang marah. Iya benar. Apapun, ya. Just take it easy. Enjoy your life. Ngalah sama istri kan? Ya, ya. Kalau istri saya masak, saya yang sah-sah. Itu seperti Mbak Susi tadi bilang. Ngalah sama istri. Betul. Jadi yang motivasi lagi, don't worry, be happy. Jadi dengan bersyukur, bersyukur apa yang kita dapat. Kalau belum apapun yang dapat ya kita syukurilah semuanya itu. Sabar dan syukur itu satu menolong yang lain. Jadi selalu kita bersyukur. Kalau belum apa yang kita mau, kita harus bersabar dan kita harus percaya. Tadi Pak Bama bilang semuanya dari Allah. Jadi semuanya kita bersyukur. Tapi saya ada keuntungan satu lagi. Apa lagi? Keuntungan satu lagi, kebetulan istri saya yang kedua ini jauh lebih muda dari saya. Namanya Jojo. 22 tahun dari lebih suami muda. saya ya Pak Bambang. Ibu-ibu ditutup ya kupingnya, ibu-ibu ditutup telinganya. Cari lagi dong Pak Bambang. Nggak boleh marah, nggak boleh. Malah ngomong kan, Pak Bambang malah ngomong ya. Jadi apa namanya? Ya itu maksudnya mudah-mudahan bisa Pak Bambang kebalikannya saya. Ani mau tambahkan, Ani sekarang sedang berlibur di Muskoka nih. Kalau Iya, lagi di rumah saudara. Dia siaran dari luar ini. Jadi ini mau menambahkan lagi bagaimana bisa awet sama David gitu. Gimana? Ya, yang seperti Mbak Susi bilang tadi itu kita saling mengalah. Apalagi saya orang Madura, so kayaknya David selalu mengalah. Kalau orang Madura selalunya kalau nggak sampai tuntas kayaknya gimana gitu. Tapi ya saya juga banyak sabar dan mengalah, mengerti karena apalagi suami saya itu orang Irlandia ya yang
keras. Jauh beda Irish, yeah. dengan orang Indonesia. Jadi ya alhamdulillah semuanya kita bisa berjalan dengan baik sampai 31 tahun ya Mbak Susi, 30 tahun. Iya. Iya. 30 tahun sampai sudah punya cucu 1. Iya. Saya kira Saya kira begitu. Silakan yang lainnya kalau ada yang mau bertanya. Susi, saya boleh nanya, tapi pertanyaan saya kayaknya buat Pak Arifi. Oh, silakan. Apa Pak Arifi masih di sini? Masih ada ya? Mungkin beliau Masih, Ibu. Oh, masih. Pak Arifi. Ini sahabat lama. Ya, Assalamualaikum Pak Arifi. Assalamualaikum Ibu Indah, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Tadi Bapak ini bilang ya, jadi menurut Pak Arifi, Kanada ataupun selama tinggal di Kanada atau di Toronto adalah saat-saat di mana Bapak lebih merasakan rasa nasionalismenya gitu dibandingkan pada saat tinggal di negara lain gitu. Saya curious gitu. Kenapa pada saat tinggal di Kanada Bapak itu justru merasakan rasa nasionalisme yang tinggi dibandingkan dengan negara lain? Jadi apa keistimewaan Kanada, apa keistimewaan Toronto gitu Pak? Silakan Pak Arifi. Baik Ibu, memang begini, sebetulnya saya nggak tahu itu karena memang sudah garis tangan saya atau gimana. Saya itu penempatan itu selalu, pada saat penempatan itu mesti ada krisis. Waktu di Toronto itu kami penempatan, lagi enak-enaknya, datanglah krisis 97-98. Dan ini terus terang kita sangat, krisis yang waktu itu memang cukup ini, kalau kita nggak dekat-dekat dengan masyarakat, itu akan bisa menimbulkan satu efek kontraproduktif untuk perwakilan sendiri. Karena waktu itu kan ada kasus kerusuhan Mei itu. Dan alhamdulillah, makanya yang tadi saya katakan, kita itu sangat solid ya. Biarpun termasuk dengan komunitas agama lain, di kita itu sangat solid. Karena terus terang, Toronto ini unik, KJRI ini. Ini KJRI yang menurut saya itu kayaknya salah satu yang memiliki anggota kehormatan dari warga masyarakat itu yang cukup besar. Gitu. Dan terus terang karena kedekatan itulah pada saat terjadi krisis itu ini sebagai perekat. Mungkin mereka marah, mungkin mereka dongkol sama kejadian itu. Tapi masih ada satu, mereka kan semarah-marahnya orang masih punya hati ya, punya perasaan. Karena kita sudah punya kedekatan hati satu sama lain. Sehingga ungkapan marah itu bisa diredam. Karena sungkan, ada sungkan pada kita itu. Di sini adalah peran MIIT cukup besar di sini untuk bisa membantu membangun satu komunikasi dengan komunitas lain yang memang mungkin merasa terdampak oleh kerusuhan itu. Dan terkait dengan pengalaman belajar mengenai ini, mengenai nasionalisme. Terus terang, kami itu dulu Bu ya, tanpa alasan yang jelas, negara yang paling saya nggak suka dulu itu, dengar namanya aja, padahal belum tahu ya, itu Kanada Bu. Pokoknya dengar aja, kan saya dulu sekolah di Australia. Dengar Kanada itu kayaknya kurang enak aja. Saya nggak tahu alasannya apa, padahal berkunjungan juga enggak, gitu kan. Nah, kebetulan saya dulu kan dari kampung, di kampung itu sudah ada, saya melihat di tetangga saya itu, di rumahnya itu ada gambar Niagara Falls. Cuma kan nggak tahu kita di mana, Pak. Itu Niagara Falls itu di mana, namanya juga nggak tahu ya. Benci aja gitu ya Pak sama Kanada, belum tahu alasannya benci kenapa. Aja, Bu. Benci saya aja. Nggak tahu aja. Nggak ada yang nggak jelas alasannya apa. Tahu-tahu penempatan pertama, saya ke Toronto ini, gitu kan? Udah ada rasa nggak jelas kayak gitu, mau berangkat ditakut-takutin bahwa Kanada itu sangat dingin. Ini yang membuat saya itu juga maju mundur itu kan, karena memang blank karena tidak tahuan itu. Tapi setelah kami mendarat, ternyata kami kebetulan mendarat itu pas musim dingin Ibu. Waktu mendarat itu sudah minus gitu. Dan di Toronto ini sebetulnya, kalau di Toronto ini kan minus 30, 20 itu kan langganan tiap hari itu. Langganan ya, betul. Zaman dulu itu sampai minus 40 Pak. Iya, dulu sempat yang terakhir itu saya minus 50 yang saya katakan tadi waktu storm itu. Saya sengaja waktu minus 50 itu saya sempat keluar rumah Bu, hanya dengan pakai singlet Ibu. Hanya untuk merasakan gimana sih sebetulnya dinginnya, karena ini belum tentu kesempatan ini datang 2 kali, gitu kan. Baru buka pintu balik lagi tutup lagi. Iya, baru buka pintu tutup lagi itu, karena saya dinginnya. Karena ini terus terang dari pengalaman musim itu, saya lebih beruntung, lebih suka musim dingin daripada saya tinggal di Timur Tengah. Saya belum pernah ke Timur Tengah, cuma pernah berkunjung. Pada saat waktu itu saya ke Abu Dhabi,
panasnya itu 55 derajat Celcius. Itu benar-benar tersiksa. Ternyata kalau di Toronto itu cuma nyaman. Ternyata musim dingin tuh nyaman, enak, dan terus terang, orang bule itu kenapa suka musim dingin? Kalau ibu ke Australia, orang bule itu sukanya bukan di utara, Bu. Tinggalnya itu di selatan. Yang sebetulnya Toronto itu bukan musim dingin, itu iklim sedang. Kalau yang dingin kan Inuit ya, yang ini apa, yang Eskimo itu. Itu iklim sedang. Negara maju itu selalu di iklim sedang, Bu. Gitu lah. Makanya kalau kami itu dikasih apa harapan untuk doa sama Tuhan, Indonesia tuh kalau untuk maju untuk apa? Saya minta Indonesia itu punya 4 musim. Itu harapan saya. Kenapa? Rata-rata kemajuan tuh di negara 4 musim, gitu. Termasuk yang di Asia. Lah, belajar dari pengalaman itu, ternyata kami akhirnya jatuh cinta dengan Kanada itu. Jatuh cinta dan kebetulan anak kami lahir di sana satu ya. Dan kami menjadi saksi pertama dan alhamdulillah itu Megacity Toronto pada saat kami, Bu. Karena wali kota Megacity Toronto pertama itu wali kota North York dan kebetulan North York itu adalah salah satu kota primadona dulu yang cukup maju di kalangan kota-kota lain di wilayah Megacity Toronto itu. Itu kami menjadi testimoni itu. Dan kami itu terus terang sangat kaget. Karena kami dulu kan karya siswa. Kalau karya siswa itu lebih suka anaknya itu pulang bahasa Inggris. Nggak bisa ngomong Indonesia. Padahal sebetulnya itu rugi untuk anaknya. Kenapa? Balik ke Indonesia kan harus sekolah Indonesia itu. Tapi untuk gagah-gagahan supaya dilihat mertua, dilihat orang tua, biar anaknya benar-benar kelihatan luar negeri kan gitu, Bu. Iya, karena kami bisa merasakan itu karena kami pernah menjadi bagian dari itu. Tapi pada saat saya ke Toronto, saya kaget. Ternyata di Toronto itu kan komunitas banyak yang warga keturunan Tionghoa, saudara-saudara kita ini. Ya. Ternyata sampai generasi ketiga itu masih Jawanya Medok, kan banyak dari Jawa Timur. Medok banget itu. Jadi mereka itu sangat mengagungkan, memelihara budaya yang sebetulnya mereka itu tinggal di sana itu juga mungkin generasi leluhurnya sampai maksimal yang 7 ke 8 gitu. Jadi belum terlalu amat gitu. Lah dari sana saya mau belajar. Terus yang kedua, kalau HUT RI itu yang pelaku utama pengibar bendera itu karena adik-adik kita yang dari siswa-siswa itu, dari warga keturunan Tionghoa itu. Dari sana saya belajar ternyata nasionalisme itu bukan di paspor. Nasionalisme itu ada di hati, Bu. Iya. Gitu lah. Makanya kami di New York juga sama. New York ini penduduknya kan besar, Ibu. Di wilayah kami itu ada 32.000 itu yang tercatat. 32.000. Itu separuhnya lagi kurang lebih hampir 60.000-an itu yang undocumented. Cuma bagi kami itu menyikapi ini bahwa kita jangan melihat membedakan orang itu ini sudah WN negara asing, ini WNI gitu. Karena kembali ke nasionalisme itu masalah hati dan saya mulai merasakan bahwa nasionalisme itu seperti apa ya di Toronto itu, Bu. Itu yang satu hal yang sangat berkesan bagi saya. Toronto itu tonggak sejarah pertama kali saya dan dari Toronto itulah mungkin saya bisa sampai ke New York karena kenapa? Karena pada saat saya di New York itu makanya saya terima kasih sama Mbak Sri Ruslani kan, Mbak Sri ini kan dulu bendahara kami itu KBTU di ini. Kami pinjam mobil GMC KJRI Toronto sama Rudy Haryanto itu. Adiknya Pak Heru itu untuk ke New York, untuk jalan-jalan, pinjam mobil kantor. Dan pada saat di Manhattan itu saya kebelet pipis, numpang pipis di KJRI. Ya gara-gara pipis itulah mungkin saya balik ke sini, gitu lah. Jadi itu karena kalau saya nggak di Toronto mungkin saya nggak bisa jalan-jalan ke New York, gitu lah. Dan mungkin saya nggak bisa penempatan di New York. Jadi ada hikmah yang mungkin saya inginkan. Mungkin harapan saya ya untuk ini teman-teman di ini. Kalau di New York kan ada masjid ya, sudah ada masjid pertama itu. Masjid pertama di Amerika Serikat itu di New York Al-Hikmah. Nah, kita ada beberapa masjid di sini. Dan yang terakhir baru di Philadelphia itu komunitas kita yang Saweran. Saya nggak tahu di Toronto Mi itu sudah punya masjid atau enggak. Karena kami di Paris kemarin sudah merintis, Ibu. Kami penempatan di Paris sebelum New York. Itu komunitas Muslim di Paris itu juga nggak jauh beda dengan di mana? Di Toronto. Itu kita sudah melakukan saweran. Lah memang kalau dari saweran itu nggak akan mungkin, Ibu, kita akan bisa membangun sebuah masjid. Karena kan mahal. Tapi dari saweran itulah akan muncul donatur-donatur. Nah, sebagai contoh ya, kita sebentar lagi akan memiliki satu pesantren, Ibu. Di New York ini, di Connecticut. Itu luasnya 7 hektar. Itu kalau dari saweran nggak mungkin, Ibu, beli tanah 7 hektar itu. Karena banyak orang Indonesia itu yang memiliki kepedulian, cuma nggak ngerti gimana caranya menyalurkan rezekinya itu untuk berinfak itu. Lah ini harus dimulai. Kalau memang
New York Toronto ini itu belum ada masjid, ini saatnya lah perlu ada masjid Indonesia di Toronto ini. Ini ada salah satu landmark yang harus kita kita banggakan lah, kalau memang bisa seperti itu. Dan saya rasa ini harus bisa dimulai kalau memang belum ada. Tapi kalau sudah ada ya alhamdulillah. Karena sampai saya meninggalkan Toronto tahun 2000 itu kita akan berencana ya. Iya, harus ada. Man proposes, God reposes itu, iya. Karena harus mulai dari rencana dulu, Bu. Dari saweran dulu. Dan kalau di sini kami akan mengembangkan, kami di sini, Bu, karena di New York sudah ada, kami membawahi 15 negara bagian. Kami akan membangun di salah satu negara bagian. Lagi kita rintis juga, Bu. Itu yang pertama. Ya, terus kita juga lagi merintis untuk pertama kalinya di dunia, Bu. Itu kota, Bu. Iya. Kota Indonesian Town. Itu mau kita bangun, karena yang lain Chinatown sudah ada. Nah, ini Toronto harus punya kalau gitu, Chinatown itu. Kita lagi bangun tuh di New Hampshire. Nah, ini kalau memang bisa kita lakukan, yang penting niat dulu, baru insya Allah dari doa yang baik itu akan terwujud. Karena dengan kita membuat satu proyek pembangunan masjid, insya Allah itu nanti akan bisa memanggil saudara-saudara kita yang memiliki rezeki berlebih untuk bisa ini. Nah, terus sebelum akhiri, Bu, saya ingin satu, Bu, tadi Mbak Ani itu, Toronto, selain saya belajar nasionalisme di Toronto ini, ada satu lagi, Bu, yang saya pelajari itu. Saya belajar tentang arti sebuah kesabaran sebagai manusia. Terutama sebagai seorang suami, Bu. Saya belajar dari Mas David ini. Sebagai seorang suami yang sabar, bayangkan ya, sampai sabarnya Mas David itu sampai ke Pontianak, pulang ke kampungnya Mbak Ani, sampai bulunya ditarik-tarik sama warga sekitar, karena bertanya-tanya, ini manusia atau bukan? Gitu kan? Tapi dengan sabarnya tanpa melunturkan ini kasih sayang. Dan saya selama 4 tahun di Toronto itu belum pernah lihat David itu memarahin Mbak Ani. Bahkan Mbak Ani minta kado apapun selalu dikasih, termasuk minta kado vacuum cleaner. Gitu loh. Ini luar biasa ini satu hal yang ini. Nah, terus yang kedua, saya belajar juga ya tentang arti sebuah perhatian terhadap seorang istri. Itu di Toronto juga, Bu. Dari seorang Bambang Priyono, Pak Bambang Priyono ini. Karena kebetulan waktu almarhumah sakit, kami nengok terus ke rumah sakit, dan di sanalah itu yang kami sempat takut, karena pada saat kami menengok ibu almarhumah, beliau nanya, Pak Arifi, itu yang di putih-putih yang di pintu itu siapa? Itu saya sempat deg-degan itu, Bu. Apa itu malaikat atau siapa? Nah, kebetulan besoknya beliau itu meninggal. Lah disinilah bagaimana seorang Pak Bambang yang tegar gini, Ibu. Tegar itu kan, Ibu kita lihat fotonya tadi di Brussels itu kan gagah sekali Pak Bambang foto di bandara tadi itu kan. Tapi beliau sampai menangis meronta-ronta, Bu. Karena kehilangan istri tercintanya yang sudah mendampingi itu, gitu loh. Jadi inilah pengalaman yang kami alami di Toronto yang kami sangat beruntung. Nah, kebetulan ada staf saya ya yang penempatan di Toronto itu, staf saya langsung di Jakarta kemarin itu Budi Semangat itu. Kemarin waktu mau ke Toronto maju mundur itu. Saya sebelum kepala pusatnya. Maju mundur, saya panggil. Hanya saya kasih tahu bahwa terima Toronto itu. Toronto itu adalah satu tempat yang nyaman untuk tinggal. Masyarakatnya juga sangat baik dan dari sanalah itu akan bisa ini untuk karir ke depan tuh insya Allah akan bisa lebih maju ke depan gitu. Dan kebetulan saya juga ingin suatu hari nanti akan membawa anak saya, kebetulan anak saya lahir di Toronto itu, untuk datang ke Toronto, untuk melihat rumah sakitnya yang memang rumah sakitnya sudah tutup itu, Megacity, proyek Megacity sudah menutup ini, dan supaya untuk nostalgia lah bahwa dulu dia lahir di sini dan kami nanam ari-arinya dulu di pojok belakang Wisma itu, di tempatnya Pak Leo itu, kita tanam sana karena kalau tanam tempat orang khawatir hilang kan, kita tanam di sana. Saya rasa itu Ibu yang dari kami, Bu, tentang terima kasih. Toronto bagi dalam kehidupan kami, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Susi, silakan Bu Susi. Ini ada pertanyaan Bu Susi, gimana enaknya? Mau saya bacakan atau gimana menurut Bu Susi? Karena kita mendekati tutup, jadi masih kita beri kesempatan kepada para pemirsa yang mau bertanya. Jadi kita entah nanti panitia bisa mungkin 5-10 menit. Ada yang lainnya, silakan, masih ada waktu. Silakan
Mbak Indah, ada yang Iya, ini ada, tapi sepertinya pengen saya yang membacakan nih. Ini pertanyaannya untuk Pak Bambang nih, Bu Susi. Dan apa nama perkumpulannya dan kira-kira kapan nama MIIT itu baru muncul? Ini pertanyaannya untuk Pak Bambang. Yang akan saya jawab pertama, nama MIIT itu baru kita kita umumkan atau kita kita jadikan sebagai nama itu pada waktu itu kira-kira tahun 2004 2005, karena saya 2005 itu saya pindah ke Milton dari Mississauga, dan di sanalah kita sering sekali mengadakan rapat. Mungkin itu Mas Safik, Teddy, Kang Nur, apalagi Ferry, Pak Bus, Mas Agus, Bang Andras, Gary Syah waktu itu. Mungkin masih ingat waktu itu. Jadi di sanalah nama MIIT itu dicanangkan. Di sini Mas Agus tuh Mas Agusnya Mbak Sita ya? Iya, Mas Agus. Itu kan pernah jadi ketua MIIT lama juga itu. Ada nggak Mas Agus ini, Bu Susi? Nggak tahu ini, nggak muncul. Ya. Ferry juga tuh, Ferry juga. Ya. Ferry ya, Ferry, Pak Bus ya. Pak Bus ini. Pak Bus Mas Safik Hermansyah bukan? Pak Bus Tamam. Oh, I see. Oke. Ya, mertuanya Ferry, ya. Mertuanya Ferry ya. Ya. Mungkin kira-kira ada yang lain lagi ingin menambahkan ini Bu Susi, Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Konjen Arifi menyampaikan tadi, most welcome Pak Arifi untuk nostalgia ke Toronto kembali. Siap Pak Konjen. Kita tunggu. Ya. Tapi tadi saya sharing dengan Bapak Ibu sekalian, ada yang lama atau kita napak tilas yang berhubungan kegiatan KJRI dan MIIT. Hubungan diplomatik Indonesia-Kanada dibangun tahun 52. Jadi kita membuka kedutaan besar di Ottawa tahun 52. Namun untuk adanya konsulat, jadi perwakilan yang paling kecil dari perwakilan diplomatik atau konsuler kita di Vancouver dan di Toronto itu dibentuk serentak tahun 83. Betul. 83. Tadi Pak Dedi bilang ada di University Avenue kita menyewa tempat di sana selama 10 tahun. Dengan perkembangan masyarakat kita makin banyak, mahasiswa makin banyak, diaspora WNI kita makin banyak di Vancouver dan di Toronto, lebih banyak di daerah Vancouver karena suhunya lebih sesuai mungkinnya di pantai. Tahun 93 kita dinaikkan statusnya dari konsulat menjadi konsulat jenderal. Jadi bersamaan Vancouver dan Toronto kita Pak punya Teja sama Pak Ajis, Pak. Ya, membeli lahan di Jarvis 129 milik pemerintah tahun 93 dan Wisma yang ada saat ini pun menjadi milik pemerintah Indonesia. Itu sejarahnya. Jadi kalau melihat ketika Bu Susi tiba di Kanada atau Pak Otto tadi konsulatnya belum ada. Jadi kan itu tadi perjalanannya. Nah, tapi kita juga senantiasa melakukan perubahan, perbaikan, renovasi. Mudah-mudahan perwakilan kita yang ada di Toronto nanti punya lobby konsuler atau pelayan publik yang lebih representatif. Mudah-mudahan September atau Oktober ini kita punya sesuatu yang lebih membanggakan bagi WNI dan diaspora kita nanti untuk Toronto. Jadi suasananya akan berubah jauh banyak nih Pak Arifi. Lobby yang dulu pernah dilihat atau nanti yang suasananya akan berbeda. Dukungan Bapak Ibu sekalian juga akan menunjukkan Indonesia yang lebih baik ke depannya sebagai negara maju. Kita doakan bersama. Itu informasi saya tambahkan mengenai sejarah perjalanan KJRI dari konsulat menjadi konsulat jenderal. Jadi pada waktu itu Pak Dedi, ketika kita masih konsulat, 3 konsul kita, jadi hanya 3. Setelah itu kita 8 lagi konsul jenderal. Jadi saya konsul jenderal yang ke-11 sejak 2008 lalu sampai sekarang. Itu kira-kira tambahan sejarah perjalanan Indonesia di Toronto ini. Demikian Bu Susi. Ya, terima kasih banyak Pak Leo. Jadi
Mungkin ada yang lain. Tadi ada, saya lupa menyebut Pak Hari Bangsawan itu juga pernah menjadi ketua MIIT. Dan Ferry juga. Ferry hadir nggak? Ferry, Mas Safik, Pak Yanto, ada siapa yang Yanto, hadir ya. ingin memberi kesan acara ini? Ibu-ibu yang lain? Rahimah? Ini ada yang bertanya, Bu Susi, mungkin bisa Bu Susi persilahkan nih dari Mas Ical. Ada sebenarnya bukan pertanyaan tapi pengen curhat nih kayaknya Mas Ical. Mungkin Bu Susi bisa persilahkan Mas Ical, Bu Susi. Ya. Bang Silakan. Ical. Dari mana, Toronto? North York. North York. Iya. Sama ini. North York. Namanya Pak Arifin. Pak Arifin. Silakan mungkin ini dari Bang Ical. Bang Ica, Mbak Derisa. Saya juga boleh cerita sedikit. Ini Dedi dari Ottawa. Oh. Iya. Silakan. Nggak jadi Ica. Mbak Ica nggak jadi. Oh. Ini mana nih? Yang ini ya Tutut. Memang Tutut pernah jadi ketua. Saya berusaha kirim email tuh nggak direspon gitu. Nggak bounce tapi nggak direspon. Ke Tutun sama Mas Wawono tuh yang perintis MIIT itu lost contact itu mereka. Susi, ini dari Bang Ical pengen dibacakan aja. Ya, oke. Jadi ini saya bacakan ya. Ini curhat ya Bang Ical dari North York ya. Pada siapa? Untuk dari siapa? Bang Ical. Ya, untuk siapa? Ini untuk perintis MIIT. Oh, okay. Ya, ini saya bacakan ya. Terima kasih yang tak terhingga kami kepada para perintis MIIT, karena para anggota MIIT lah tempat kami bertanya, juga yang menjemput kami sekeluarga pada saat the first time we landed at Toronto tahun 2013, di mana kami tidak punya teman, tidak punya saudara. Semoga MIIT tetap kompak dan jaya dan selamanya, dan tidak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh perintis MIIT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, atas doanya. Itu yang kami harapkan. Ya, kami harap. Ya, jadi rajin-rajin saja mengunjungi acara MIIT. Ya. Ada Pak Dedi kali. Pak Dedi tadi kayaknya mau ini mau ini tadi Bu Susi. Pak Dedi dari Ottawa ya. Ya, sekarang Pak Dedi itu ini sahabat lama nih Pak Dedi. Tapi di mute kali. Oh, di mute ya. Pak Dedi di unmute ya. Pak Dedi. Pak Dedi di unmute ya. Sudah. Pak Dedi masih ada? Ya, masih. Ya, tapi sekarang videonya hilang. Pak Dedi, ini sebelum adanya konsulat di Toronto tuh, kita kalau memperpanjang paspor kita ke Ottawa. Pak Dedi inilah yang membantu kita. Misalnya, Mas besok, Pak Dedi kan kita jauh-jauh dari Toronto ini. Ya Bu, saya nanti ini 1 hari selesai. Mbak Dedi itu, saya baru tadi sekali. Itulah, ya namanya, karena kita kalau Lebaran segala macam kita usahakan datang ke embassy untuk bersama-sama memperingati 17 Agustus sampai kita kita bercamping, jadi dandannya di camping, bayangan di kemah tuh karena Amber Alert. Ya, ada anak hilang. Ya sekali lagi. Halo. Ya. Ya. Ya, halo. Ya, terima kasih atas budi baiknya ini sampai dengar nggak? Ingat. Halo? Ya, halo. Ya. Ya, ini Dedi. Jadi ya, saya ingin mengenang masa lalu. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih waktu konsulat belum ada di Toronto. Ya. Makanya saya mau bagi-bagi nih. Ke Ottawa. Ya. Saya mau cerita mengenai konjen di Toronto sama Vancouver. Oke. Ya, itu pada tahun 93 itu saya dari KBRI waktu itu masih kerja di KBRI. Dubesnya waktu itu kalau nggak salah Pak Beni. Iya, Pak Beni. Itu yang meninggal ya, bukan ya? Oh, bukan Pak Beni, Pak Widodo waktu itu. Oh, okay. Pak Widodo bekas Kapolri dulu. Yeah. Nah, beliau itu ya
Widodo Budidarmo. Betul, Pak Widodo Budidarmo, ya. Nah, itu membuka konjen di Toronto sama Vancouver. Konjen pertama itu Pak Suteja di Toronto, dan Vancouver itu Pak Ajis waktu itu. Nah, itu saya ngebantu untuk membuka kantornya, yaitu salah satunya di University. Kantornya itu di gedung High-rise ya, ya. di depan Amerika, kalau nggak salah, konjen Amerika itu. 425 University. Ya, Ya. 425, betul. Ya. Dan dekat ke Chinatown di situ, Dundas. Ya. Ya, saya kalau nggak salah 1 bulan tinggal di situ untuk membereskan kantornya itu. Sama Ian Rindo, pegawai lokal staff juga, begitu. Jadi, sejarahnya itu sangat sulit sekali di Toronto itu untuk membukanya. Karena staf-stafnya pada baru semua, malah beli rumah di Bayview itu juga rada berat gitu. Saingannya terlalu banyak waktu itu. Ya. Jadi Bu Susi sama Pak Bang itu mungkin nggak tahu, masih ingat nggak pada saya waktu itu? Iya. Yang kenal itu saya waktu itu Stephen Teo. Iya, iya. Oh, Stephen Teo, ya, ya. Ya, Stephen Teo. Apa masih ada atau kemana? Nggak tahu saya. Stephen Teo di Winnipeg ya. Di Winnipeg. Di Indonesia ya. Iya. Dan yang beli di Jarvis itu kalau nggak salah Pak Bas. Pak Soeharto waktu itu. Pak Sutarto, ya. Iya, Pak Sutarto. Zaman Pak Bas. Iya. Itu konjen pertama itu. Konsul jenderal pertama itu. Iya, betul, di Jarvis kan? Iya. Ingat sekali betul waktu beli. Iya, itu gedungnya besar sekali, itu luas itu gedungnya itu. Dekat pom bensin kan? Iya, iya. Zaman Pak Bas juga. Petrol station. Zaman Pak Bas juga. Iya. Zaman Pak Bas juga itu mengadakan karavan yang besar-besaran sampai nomor 1. Ya, betul. Nomor 1. Ya. Di Young Street itu kan? Iya. Iya, enggak, karavan di konsulat waktu karavan Toronto. Karavan Toronto, ya. Karavan Toronto, ya. Dari seluruh itu membawa Pragawati dari Indonesia, perancangnya dari Ramli. Betul, itu sukses sekali waktu itu acaranya. Ya. Kebetulan saya presidennya waktu itu di situ. Dulu waktu kayaknya pertama kali. Iya. Ini memang waktu dulu belum ada Karasoga, adanya karavan. Itu adanya di Toronto. Diadakan tahun sekali itu 9 hari. Jadi kita walaupun kita support sekali itu 9 hari kita mengadakan itu karavan. Lalu sama Marta Taylor kalau nggak salah waktu itu ya. Marta Pak Taylor. Oto, gimana kabarnya Pak Oto? Oto, gimana kabarnya? Kan masih saudara sama Pak Beni, bukan? Oh, iya nih. Sama Pak Benyamin Parwoto. Iya. Oh, Benyamin, iya. Iya kan? Saya ngedampingin tuh waktu ke Calgary itu. Ada di sana. Apakah Pak Oto masih di Calgary atau di Toronto sekarang? No, ini bukan Oto, that's Oto Budiharjo. Ada sorry. Iya. Yang saya kira Oto yang di Calgary. Calgary itu Oto Budiharjo. Ini sorry. Sama-sama Otonya ya. Iya. Bu Susi, ya? Maaf ini ada yang nanya lagi. Gimana Pak Didi? Kira-kira? Sudah. Gitu selesai. Ya? Terima kasih banyak. Ya, sama-sama ya. Keep in touch. Iya, ini ada Mbak Desti dari Indonesia kalau nggak salah. Mungkin bisa Mbak Desti. Mbak Desti ya dari Indonesia. Oh ya, Masuki. Iya, silakan. Istrinya. Iya, mungkin bisa dipersilakan kali. Saya kirim email. Itu Mbak Desti mungkin bisa dipersilakan ya Bu Susi. Ya, silakan Desti. Saya tuh orangnya nggak suka Facebook, jadi nggak bisa nonton. Jadi, Mbak Desti ya, apa kabar?
Masih santai. Assalamualaikum Mbak Bu Susi. Kebetulannya Mas Halo Uki. sama semua. Enggak cuma Waalaikumsalam. mau nanya waktu itu waktu Pak Bambang, waktu saya baru datang itu dulu yang suka ngurusin MIIT itu belum MIIT dulu mungkin namanya ya. Tapi yang suka Pengajian ngurusin Toronto, kajian Mas itu ada Sahono. Tutun dulu. Sama Tutun, ya. Oh, Gimana itu Tutun, sekarang? ya, Tutun. Iya. Tutun masih ingat. Ya, nggak bisa hubungan tuh, saya kirim email sama Tutun nggak ada respon. Ya. Dia sekolah di sana dulu. Dia sekarang udah. Ya, Tutun. Gimana Ya. kalau sudah berapa putranya? Saya? Iya. Siapa Tutun? Tutun saya juga nggak pernah tahu gitu, makanya pengen tahu dulu. Saya ingat-ingat kayaknya dulu ngurusin Tutun gitu itu, terus turut ikut ngebentuk sampai jadi MIIT-nya itu kayaknya Tutun Pak Wahon. Saya baru datang waktu itu. Iya. Ya, dengan Pak Wahon. Tutun dulu mahasiswa di Toronto University. Tutun. Ya. Ini siapa itu? Tutun ya? Iya, Tutun. Oh. Tutun mahasiswa di university karena dia keponakannya teman di Washington. Sama Wisnu juga dulu. Wisnu masih ada di situ. Oh, subhanallah ini ya. Tapi Wisnu nggak terlalu sering datang deh mungkin. Enggak aktif. Enggak aktif, Mbak. Ya Pak Bambang ya. Dulu. Iya, enggak aktif. Saya ingat Pak Bambang tua kalau nggak salah ya waktu awal bentuknya itu ya. Iya. Iya. Kalau ngomong sama Desi kita kita kehilangan sahabat karib kita ya. Iya, kangen sekali. Aduh, ingat Jawa dulu. Saya 9 tahun, soalnya lumayan juga ya. Iya. Ya. Jadi apa namanya itu? Terus anak-anak udah selesai studinya apa masih studi? Oh, kan yang terakhir lahir di Toronto itu sekarang baru 13 tahun, jadi masih SMP Bu Susi. Iya. Ya. 2 apa 3 putranya ya? Saya 3 Bu, 3 ya. yang terakhir. 2 lahir di sana. 1 saya bawa. Yang paling besar udah apa? Sekolah apa? Yang paling besar udah kerja Bu, Ilyas. Udah lagi nyari jodoh ya guys. Apa namanya? Ilyas ya Mbak? Ilyas ya? Ya, Ilyas. Umur Ilham apa lebih muda dari Ilham gitu kayaknya. Oh iya. Oh, Ilham. Iya. Ilham udah punya anak sekarang. Masya Allah. Desti. Ya, makasih. Desti, udah lagi nyari jodoh ya Des, Ilyas. Ilyas tuh. Ibunya masih santai. Ya, aduh, alhamdulillah. Mbak Desti itu Ivan juga baru saja selesai. Nah tuh. Bu Susi, Bu Susi Ivan, ya, Ivan baru selesai dari UFT. Selamat ya, selamat Ivan. Ya, selamat juga buat Mbak Heni sama Ayu. Bu Susi, ya. Ini waktunya sudah jam aduh sepertinya jadi benar-benar jadi ajang nostalgia bagi para perintis MIIT ya Bu Susi ya. Apa namanya kalau gitu ya, kalau nggak ada lagi ya nanti kita berhubung dengan apa namanya. Lain kali kita bisa teruskan. Demikianlah para pemirsa yang saya hormati, sekilas lintas acara BBS walaupun saat ini secara virtual. Semoga berkenan. Hope you enjoy the show. Please stay safe and healthy. Kepada pengurus MIIT dan panitia berserta teman-teman yang sudah mengadakan mengangkat topik napak tilas mengenang kembali pengalaman saya bersama Pak Otto di sini. Kami ucapkan penghargaan dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada kalian semua. Untuk ini saya kembalikan kepada Robi, Panita untuk closing dan doa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Susi dan Bapak-Bapak semua, Pak Bambang, Pak Dedi tadi ya, terus juga Mbak Ani, dan juga hadir bersama kita melalui dalam acara Zoom itu Bu Rita Medi. Dulu Pak Medi juga tugas di KJRI Toronto. Oh, ada Bu Medi?
Iya, terus juga yang hadir tadi ada Ibu Desti yang tadi sudah ngomong juga. Terus ada Bu Yati Yasir dari US juga join bersama kita hari ini. Terus kemudian Daning dari Bandung. Oh, Daning, ya. Daning, Ya. Ya, alhamdulillah kita semua tadi itu mencapai 75 viewers ya, Zoom dan FB combine. Alhamdulillah, ini juga di atas ekspektasi kita dan juga kita minta maaf nih karena sudah lewat waktunya. Kita alokasikan 90 menit dan tidak terasa kangen-kangenan ini sampai hampir 120 menit atau hampir 2 jam. Saya minta maaf Pak Konjen Toronto dan juga Pak New York, Pak Konjen dari New York. Kita ini alhamdulillah, berarti artinya semua orang enjoy ya, mudah-mudahan inilah positif sekali. Dan insya Allah kita juga mudah-mudahan ini tim pengurus MIIT juga sedang merencanakan untuk ada sambungannya insya Allah bulan Agustus. Dan kalau sudah ada development yang berarti, insya Allah seperti biasa kami akan keep Bapak-Bapak dan Ibu jemaah semua inform. Baik. Akhirul kalam, kita baca doa kafaratul majelis dan surah Al-Asr bersama, dan kemudian insya Allah kita tutup acara ini, dan selamat menikmati sisa akhir pekan hari ini, dengan cuaca yang begitu hangat dan bersahabat untuk Toronto dan New York. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Al-Asr. Amin. Innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Mohon maaf kami dari pengurus, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih. Selamat, MIIT.